Merespon tadi adanya permintaan maaf dari para terlapor. Yang terpenting Banten sejahtera beliau, kemudian juga masyarakat juga happy dan situasi Banten kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Polda Banten, dalam hal ini Pak Kabid Humas, dan hadir Pak Direskrimum, kemudian Direskrimsus juga, serta juga rekan-rekan media. Tentu hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas beserta juga Bapak Dirkrimum, tentu teman-teman semua sudah mengetahui bahwa pada dalam press conference ini telah ada progres signifikan dalam proses menindaklanjuti laporan pidana yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Banten terkait peristiwa pengerusakan dan pasal 207 yang kemarin yang telah kami laporkan selaku kuasa hukum. Dan tentu tadi kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur sebelum press conference, dan beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja luar biasa dari Polda Banten di bawah kepemimpinan dari Pak Rudi selaku Kapolda Banten, dan juga secara khusus apresiasi kami terhadap rekan-rekan baik dari Dirkrimum, Dirkrimsus maupun juga dari khusus Kasubdit Kamnet dan juga Pak Kabid Humas di dalam secara cepat merespon laporan kami dan kemudian mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur, dan ini juga membuktikan kompetensi dan profesionalitas dari rekan-rekan Polda Banten sudah sangat luar biasa dan telah memenuhi tagline presisinya Bapak Kapolri. Karena pada prinsipnya laporan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Banten juga selain merespon terhadap peristiwa tersebut juga didasarkan atas adanya desakan dari berbagai elemen masyarakat, dari para kiai, alim ulama, para akademisi, dari unsur tokoh pemuda, mahasiswa, yang semuanya sangat keberatan atas peristiwa yang terjadi penerobosan dan pengerusakan di area Pemprov. Tentu kita dalam istilah itu, ya, Indonesia adalah negara hukum. Tentu kita serahkan berkaitan dengan proses hukum, berkaitan penegakan hukumnya terhadap rekan-rekan dari Polda Banten untuk menangani, termasuk berkaitan restoratif justice. Apakah itu hendak diterapkan, menurut dinamikanya tentu dari sisi hukum itu terbuka peluang, tetapi juga dalam hal ini juga kita kembalikan, serahkan sepenuhnya pada rekan-rekan penyidik dari Dirkrimum Polda Banten untuk kemudian melaksanakan menangani perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga merespon tadi adanya permintaan maaf dari para terlapor, dalam hal ini tersangka yang sudah ditetapkan. Tentu Bapak Gubernur dalam kapasitas sebagai manusia, beliau juga memiliki rasa kemanusiaan dan sangat terbuka untuk menerima permintaan maaf, tetapi karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga agar menerapkan juga menjaga marwah dan martabat dari pemerintah, dalam hal ini tentu kita akan terapkan secara proporsional. Hal-hal terkait ini juga kita minta juga, selain rekan-rekan ini, mungkin ini kan juga bagian daripada anggota-anggota pemburu saja. Sementara gerakan daripada aksi yang dilaksanakan ini tentu dalam struktur aksi ada yang namanya penanggung jawab aksi, dan dalam konteks penerapan hukum ada yang disebut prinsip learning atau penyertaan pidana. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menyuruh,
dan lain-lain, dan termasuk dalam posisi penanggung jawab aksi juga harus turut kemudian diungkap Pak Dirkrimum terkait dengan apakah ini ada pembuktian terkait penghasutannya atau hanya parsial saja. Tentu kita serahkan sekali lagi pada rekan-rekan dari Dirkrimum. Tapi pada prinsipnya Bapak Gubernur sangat terbuka terhadap berbagai opsi yang dimungkinkan ke depan untuk mencapai solusi terbaik yang akomodatif bagi semua pihak demi terciptanya kondusivitas di Provinsi Banten. Ya, artinya Bapak Gubernur open mind, terbuka terhadap segala kemungkinan. Terpenting Banten sejahtera, beliau kemudian juga masyarakat juga happy dan situasi Banten kondusif. Itu mungkin ya. Terima kasih.